wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opriani dengan NIM 2109035011127. Sebelum itu, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu Filsafat Ilmu Manajemen. Manajemen adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Sedangkan ilmu manajemen adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengelola, merencanakan berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Filsafat manajemen adalah kumpulan pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar atau basis yang luas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh para manajer. Ada dua tokoh peneliti ilmu manajemen yang akan saya bahas. Yang pertama itu Frederick Wesley Taylor dan Henry Fayol. Frederick Wesley Taylor ini adalah seorang sarjana teknik yang berasal dari Amerika Serikat dan merupakan pemimpin perusahaan yang bernama Bethlehem Steel Company. Ia dikenal sebagai Bapak Ilmu Manajemen karena ia merupakan orang pertama yang mengemukakan ide-ide dan menetapkan dasar-dasar ilmu pengetahuan manajemen. Pada tahun 1911, Frederick Wesley Taylor ini menerbitkan buku pertamanya yang berjudul The Principle of Scientific Management. Dalam bukunya ini, Frederick Wesley Taylor menunjukkan bahwa asas ilmu manajemen dapat dipakai untuk segala macam kegiatan manusia. Asas-asas yang dimaksud dalam buku tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengembangan metode-metode kerja yang terbaik. Yang kedua, pemilihan serta pengembangan tenaga kerja. Dan ketiga itu usaha untuk menghubungkan serta mempersatukan metode kerja yang terbaik serta para pekerja yang terpilih dan terlatih. Dan yang keempat itu kerjasama yang harmonis antara manajer dengan non-manajer, meliputi pembagian kerja dan tanggung jawab manajer untuk merencanakan pekerjaan. Dan yang kedua itu Henry Fayol. Henry Fayol ini berasal dari Prancis dan bekerja pada Coventry Campbell Company atau perusahaan tambang batubara. Henry Fayol ini termasuk salah satu seorang perintis scientific management dan pada tahun 1916 ia berhasil menerbitkan bukunya yang berjudul Administration, Industry and General and Industry Management oleh Constance Stores. Di bukunya ini, Henry Fayol mengungkapkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam usaha industri dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu teknis, komersial, finansial, keamanan, pembukuan, dan manajemen, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengordinasian, serta pengarahan dan pengadilan. Ia mengatakan bahwa keenam kegiatan di atas tadi terdapat dalam semua perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Manajemen sendiri memiliki 3 filosofi dalam pemaknaannya. Yang pertama itu, manajemen sebagai suatu proses, bahwa setiap orang yang menjalani kehidupan pasti menerapkan ilmu manajemen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya nih adalah ketika seseorang ingin menjalani suatu aktivitas, otomatis mereka akan mengagendakan apa saja yang akan dilakukan selama beberapa waktu ke depan, yang artinya orang tersebut sudah menjalani suatu proses manajemen, yaitu dengan mengatur waktu dan rangkaian kegiatan yang akan ia lakukan dari pagi hingga malam hari, dan secara tidak sadar dia akan melibatkan siapa saja. Dari ilustrasi tadi yang saya sampaikan, ada 3 poin penting yang dapat kita petik di sana. Yang pertama itu adanya tujuan yang ingin dicapai, dan yang kedua itu tujuan yang dicapai menggunakan kegiatan orang lain, dan yang ketiga itu kegiatan orang lain tersebut harus diawasi dan dievakuasi. Dan yang kedua itu manajemen sebagai suatu kolektivitas. Setiap orang yang melakukan kegiatan manajemen dalam suatu organisasi tertentu disebut manajemen, sedangkan orang yang memimpin suatu organisasi tersebut disebut dengan manajer. Dan manajer inilah yang merupakan orang yang akan bertanggung jawab atas tercapainya tujuan manajemen dari organisasi tersebut. Dan yang ketiga itu manajemen sebagai seni dan ilmu.
Setiap orang atau pemimpin, mereka memiliki ciri dan seninya masing-masing dalam mengelola lingkungan untuk menjalankan suatu sistem. Contohnya, setiap kepala daerah, misalkan bupati atau wali kota, gubernur, mereka memiliki cara dan ciri khasnya dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan mengambil hati masyarakatnya sehingga lebih mudah untuk mengendalikan wilayahnya. Disinilah yang dimaksud dengan seni, yaitu seni yang dimiliki oleh masing-masing pemimpin daerah dalam mengatur orang-orang yang menjadi tim mereka dan seni dalam bersosialisasi. Next, kita ke sejarah ilmu manajemen. Ternyata ilmu manajemen itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh 100.000 orang selama 20 tahun. Piramida tersebut tidak mungkin jadi apabila tidak ada orang yang merencanakan, mengatur para pekerja, dan mengontrol pembangunannya. Kan? Nah, oleh karena itu, Daniel Oren membagi evaluasi pemikiran manajemen dalam 4 fase. Yang pertama itu pemikiran awal, dan yang kedua itu era manajemen ilmiah, dan yang ketiga itu era manusia sosial, dan yang keempat itu era modern. Nah, pemikiran awal manajemen sebelum abad ke-20 terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Yang pertama itu peristiwa yang terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nation. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja, division of labor, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Adam Smith ini menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan cara yang pertama itu meningkatnya keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja, dan yang kedua itu menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas, dan yang ketiga itu menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Peristiwa kedua yaitu revolusi industri di Inggris. Revolusi industri di Inggris ini menandai dimulainya penggunaan mesin, pergantian tenaga manusia yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang disebut dengan pabrik. Perpindahan ini mengakibatkan manajer-manajer saat itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku, memberikan tugas kepada bawahan, mengarahkan kegiatan sehari-hari, dan lain sebagainya. Sehingga ilmu manajemen ini mulai dikembangkan oleh para ahli. Dan yang kedua itu era manajemen ilmiah. Era ini ditandai dengan perkembangan ilmu manajemen dari kalangan insinyur seperti Henry Town, Frederick Winslow Taylor, Frederick Halsey, dan Harrington Emerson. Manajemen ilmiah dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya yang dibahas tadi, yaitu Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah sebagai penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Beberapa penulis seperti Stephen Robbins menganggap tahun terbitnya buku ini sebagai tahun lahirnya teori manajemen modern, yaitu pada tahun 1911. Perkembangan manajemen ilmiah ini juga didorong oleh munculnya pemikiran baru dari Henry Gantt dan keluarga Gilbert. Henry Gantt menggagas ide bahwa seharusnya seorang mandor mampu memberikan pendidikan kepada bawahannya untuk bersifat rajin dan kooperatif. Ia juga mendesain sebuah grafik untuk membantu manajemen disebut sebagai Gantt chart yang digunakan untuk merancang dan mengontrol pekerjaan. Sementara itu, pasangan suami istri yaitu Frank dan Lillian Gilbert berhasil menciptakan Micromotion, sebuah alat yang dapat mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh pekerja dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap gerakan tersebut. Cukup canggih, bukan? Itulah perkembangan dalam teori ini. Dan yang ketiga itu era manusia sosial. Era manusia sosial ini ditandai dengan lahirnya masa perilaku, behavior school. Dalam pemikiran manajemen di akhir era manajemen ilmiah, masa perilaku tidak mendapatkan pengakuan luas sampai tahun 1930-an. Katalis utama dari kelahiran masa perilaku adalah serangkaian studi penelitian yang dikenal sebagai eksperimen Hawthorne. Kontribusi lainnya datang dari Mary Parker Follett.
yang mendapatkan pendidikan di bidang filosofi dan ilmu politik yang terkenal setelah menerbitkan bukunya yang berjudul Creative Experience pada tahun 1924. Ia berpikir bahwa organisasi harus didasarkan pada etika kelompok dari individualisme. Dengan demikian, manajemen dan karyawan harusnya memandang diri mereka sebagai mitra, bukan lawan. Nah, pada tahun 1938, Chester Bernard menulis buku berjudul The Functions of the Executive. Melihat perbedaan antara motif pribadi dan organisasi, Bernard menjelaskan dikotomi efisien-efisien. Menurut Bernard, efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan, dan efisiensi adalah sejauh mana motif-motif individu dan dapat terpuaskan. Bernard juga mengembangkan teori, yaitu penerimaan otoritas. Dan yang keempat itu era modern. Era modern ini ditandai dengan hadirnya konsep manajemen kualitas total atau biasa disebut dengan Total Quality Management TQM di abad ke-20 yang diperkenalkan oleh beberapa guru manajemen. Yang paling terkenal sih diantaranya itu W. Edwards Deming dan Joseph Juran. W. Edwards Deming ini adalah orang Amerika yang biasa dianggap sebagai bapak kontrol kualitas di Jepang. Ia berpendapat bahwa kebanyakan permasalahan dalam kualitas bukan berasal dari kesalahan pekerja, melainkan sistemnya. Ia menekankan pentingnya mengingat kualitas dengan mengajukan teori 5 langkah reaksi berantai. Next, kita ke unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu terdiri dari man, yaitu tenaga kerja, dan yang kedua itu money atau uang yang dibutuhkan atau modal, misalkan. Dan yang ketiga itu method atau cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang keempat itu material, yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang kelima itu machine atau mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan untuk digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang kelima itu market, yaitu pasar. Pasar ini bertujuan untuk menjual barang-barang yang telah dibuat tadi untuk memperoleh hasil. Dan setiap unsur manajemen ini berkembang menjadi bidang manajemen yang mempelajari lebih mendalam peranannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Bidang-bidang manajemen yang dimaksud terdiri atas manajemen sumber daya manusia atau EMSDM, yaitu manajemen yang berfokus pada manusia saja atau tenaga kerja. Terus yang kedua itu manajemen permodalan atau manajemen yang berfokus bagaimana menarik modal yang cost of money-nya relatif lebih rendah dan bagaimana memanfaatkan modal atau uang lebih berdaya guna untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga itu manajemen akuntansi biaya, adalah bagaimana caranya supaya harga pokok barang atau jasa yang dihasilkan relatif lebih rendah dengan kualitas yang baik. Dan yang keempat itu manajemen produksi. Dalam manajemen produksi ini meliputi masalah-masalah seperti penentuan atau penggunaan mesin-mesin dan bagaimana cara kita memproduksi barang atau jasa yang kualitasnya lebih baik. Dan yang kelima, manajemen pemasaran. Dalam manajemen pemasaran ini lebih berfokus pada bagaimana cara supaya barang atau jasa kita tersebut bisa bermanfaat bagi konsumen dan dapat menarik konsumen untuk membelinya. Jadi dapat disimpulkan dalam manajemen pemasaran ini itu lebih ke mengatur bagaimana supaya barang dan jasa-jasa itu dapat terjual seoptimal mungkin. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.